Hari ini saya akan membahas tugas akhir proses judulnya pengendalian persediaan bahan. Apa ini bahan maksudnya di sini? Kita bacalah dulu ya. Oleh si Roja Ganda Jeki Indah. Nah, ini kita lihat dulu. Ini mungkin masih pertama deh ini. Nah, di sini biar saya bacakan dulu ya bab satu Roganda. Itu bab satu itu adalah pendahuluan. 1.1 itu adalah latar belakang ya. Latar belakang. Apa saja isi latar belakang itu? Menjelaskan apa, mengapa pentingnya penelitian. Harus juga dicantumkan tentang masalah atau fakta yang terjadi secara empiris. Nah, bab 1.2 itu adalah, jadi 1.2 ini 1.2 batasan rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, 1.3 adalah batasan masalah. 1.4 tujuan tugas akhir. Nah, 1.5 manfaat. 1.6 sistematika laporan. Nah, kita lihatlah dulu bab 1 ini. 1.1 latar belakang, ini saja, buang ini, tak ada ini lagi. Di dalam dunia perekonomian, mana ada dunia perekonomian? Dalam dunia ekonomi ada, atau dalam perekonomian ada. Tidak ada dunia perekonomian. Di mana terdapat begitu banyak perusahaan menyebabkan persaingan perusahaan sejenis semakin ketat. Oleh karena itu, ini bukan awal kalimat yang baik. Kalau itu harusnya oleh karena itu, untuk. Udah oleh karena itu pakai untuk lagi, ini sama artinya. Memperoleh kemakmuran bagi para pemilik modal yang merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan menjadi tidak mudah. Dan kata dan, kata untuk Roganda, ini namanya adalah, kalau di pelajaran bahasa Indonesia kita, itu adalah kata penghubung, bukan kata awal kalimat. Ya, masa sih sudah titik ada dan? Macam mana belajar bahasa Indonesia dulu? Untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan usaha, salah satunya dipengaruhi oleh pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan diharapkan dapat meminimalisir kerugian akibat kehilangan, kerusakan, kesalahan, laporan keuangan. Setiap perusahaan, baik perusahaan jasa atau perusahaan menawarkan produk dalam bentuk jasa, perusahaan dagang, perusahaan yang membeli barang atau juga maupun perusahaan industri untuk perusahaan mengubah barang mentah menjadi barang jadi pasti memiliki persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset lancer. Apa ini lancer? Lancer. Nah, walaupun dalam bentuk yang berbeda yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu mendukung kegiatan operasional perusahaan, barang-barang dimaksud untuk dijual kepada konsumen. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan. Nah, ini juga sah. Ini masalah letaknya. Ingatlah susunan. Jadi TA itu termasuk karya ilmiah. Karya ilmiah itu berbeda dengan tulisan populer ya. Kalau karya ilmiah ada kaidahnya yang harus kita ikuti. Misalnya kalimat standar itu selalu, biasanya ya, standarnya adalah subjek. Kalau kita bikin subjek ditambah predikat ditambah objek, nah, baru ditambah keterangan.
Nah, jadi bukan ini yang dibikin, ini tidak salah, cuman penempatannya untuk karya ilmiah tidak pas. Nah, ya kalau untuk tulisan populer mungkin benar. Proses pengendalian persediaan yang baik, mengikis laba bagi bisnis. PAET Jakarta Teknologi Utama. Ini kita masukkan saja ini ya. Ini kita masukkan dia. Iya, ini kita. Macam mana ini settingmu ini? Jasa perbaikan bodi, pengecatan bodi kendaraan. Memiliki tujuan waralaba, yang dimana untuk membuka peluang kepada pemilik modal untuk di bidang perbengkelan body repair yang menguntungkan. Nah, jadi waralaba ini bukan tujuan, ya, bukan tujuan. Perusahaan ini memiliki sistem waralaba, bukan tujuan, ya. Sama seperti ini juga dari kegiatan. Ini bukan awal kalimat yang bagus. Nah, ini barang MRO. Kalau kita mampu masukkan singkatan, harus ditulis dulu bentuk panjangnya. Bentuk panjang singkatan. Jadi menurut pengajaran bahasa Indonesia yang benar itu apa itu ditulis. Kalau berulang baru dituliskan singkatannya lagi. Tujuan ditetapkannya. Kenapa kamu selalu bahasa Indonesianya aneh? Tidak ada subjek, selalu harus dalam menjalankan. Nah, ini kan inilah yang kau ceritakan fakta yang terjadi. Nah, tidak bisa ini hanya dicakapkan seperti ini. Jadi fakta ya, fakta itu harus berbentuk satu tabel atau angka ya. Nah, atau grafik. Nah, atau bisa juga foto. Itu yang bisa disebut dengan fakta empiris. Kan apa maksud arti empiris? Empiris itu adalah empirik, berdasarkan pengalaman atau berdasarkan data lampau. Jadi, dia harus ada kau buat. Ada data-data lampau. Jadi kita lihat ya, kalau kau tak percaya, kita cari apa sebenarnya arti empiris ya. Kenapa di TA itu harus ada arti empiris? Nah, empiris berdasarkan pengalaman. Nah, lihat ini. Ini yang berdasarkan pengalaman ini juga. Nah, artinya apa? Berarti kita membuat fakta atau data yang berdasarkan pengalaman. Berarti pengalaman itu maksudnya apa? Pengalaman tentunya yang sudah lampau. Misalnya, kau buatlah tabel. Apa? Di sini kau buat seperti ini, ha. Atau di sinilah saya buat. Nah, buat seperti ini. Nah, tabel. Apa yang pamannya judul tabel kau buat di sini? Tabel eh, ketidaksesuaian pencatatan persediaan dengan kondisi fisik. Nah, bikin di sini tabel 1. Nah, judulnya apa?
ketidaksesuaian pencatatan dan persediaan dengan bukti fisik di PT apa nama perusahaannya itu, bikin di situ. Berarti di sini kau tulislah ini dibikin nomor. Nah, baru kau buat di sininya apa keterangan. Nah, kau bikin di sini keterangan. Nah, keterangan barang berarti. Nah, kau buat di sini lagi. Dua di sini. Nah, di sini kau tulis bukti. Di sini catatan. Nah, baru di sebelahnya ini kau bikin bukti fisik. Nah, ini bukti. Nah, umpamanya nomor 1 kau bikin di sini apa jenis barangnya. Nah, umpamanya kamu bikin cat duco, cat duko. Di catatan itu ada umpamanya 5 k 6 kaleng, 6 KLG. Bukti fisik yang ada tulislah 4 kaleng. Nah, jadi contoh lagi kedua, kau bikin di sini. Ini kan perusahaan mobil, apa bengkel. Nah, umpamanya lagi ban Dunlop. Nah, di catatan ada 2 pasang atau 4. Di kenyataannya hanya 3. Nah, seperti itu. Jadi orang bisa melihat bahwa kau itu catatan, nanti ada buktinya. Di bawah ini nanti kau bikin setiap tabel atau gambar itu harus ada sumber. PT apa nama PT-mu, katakanlah PTX, bulan bulan Januari 2021. Nah, seperti itu. Jadi orang bisa melihat ya. Jadi kalau kau cerita-ceritakan kayak gini orang, nah ini cerita ini baru kau buat di bawah tabel itu. Nah, ya kan? Ini yang kau ceritakan. Ya, kalau ini kenapa berbeda judulmu ini? Judulmu pengendalian, betul. Bahan, persediaan bahan, betul. Guna, ini tak ada. Efisiensi, pengelolaan persediaan, bahan guna. Bahan, coba dulu ya, ku googling dulu ini apa sebetulnya inti TAmu ini. Ini ada, ini ada bahan baku. Sama betul dengan punya kau ini. Tadi harus ada kau tambahkan di sini di judulmu ini ya, persediaan bahan apa, bahan baku. Kau bikinlah bahan baku. Kalau bahan saja orang tidak tahu, tapi apakah bengkel memiliki bahan baku? Coba kita lihat dulu.
ada persediaan bahan. Bahan baku mentah. Ya, oke, nanti kita lihat apanya maksudmu di sini. Apakah bahan baku ataukah bahan baku mentah atau bahan apa maksudnya? Kalau bengkel setahu saya di sini spare part, bukan bahan namanya. Nah, ya, tapi ya kamulah yang menulis, kamu yang pernah melihat perusahaan itu. Nah, harus kau carilah dulu apa ini bahan ini ya. Bagaimana proses pengendalian persediaan? Persediaan apa? Nah, ya, jadi itu dulu ya. Jadi kamu perbaiki bab satu ini. Kemudian kirim kembali ke saya beserta bab 2. Oke, demikian saja dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.